Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ita Darsita selaku dosen pengampu bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan diberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kepada para penonton yang terhormat, ekonomi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ekonomi yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan pekerjaan, serta menciptakan lingkungan yang lebih layak bagi seluruh rakyat. Namun, di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat ini, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Salah satu tantangan ekonomi yang paling dirasakan masyarakat saat ini yaitu meningkatnya biaya hidup. Banyak masyarakat yang harus menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya transportasi, serta berbagai kebutuhan lainnya. Kondisi ini menyebabkan daya beli masyarakat mengalami tekanan, sehingga banyak keluarga harus lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran mereka. Di berbagai daerah, masyarakat mulai mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak terlalu penting dan lebih memprioritaskan kebutuhan sehari-hari. Selain meningkatnya biaya hidup, tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya persaingan di dunia kerja. Setiap tahun, jumlah lulusan sekolah dan perguruan tinggi terus-menerus bertambah, tetapi kesempatan kerja yang tersedia belum sepenuhnya mampu menampung seluruh pencari kerja. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir, kita juga mendengar adanya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di beberapa sektor industri. Kondisi ini menunjukkan bahwa dunia kerja saat ini semakin kompetitif dan menuntut sumber daya manusia yang memiliki keterampilan serta kemampuan yang terus berkembang. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan digitalisasi juga membawa tantangan baru bagi perekonomian Indonesia. Perkembangan kecerdasan buatan, otomatis dan transformasi digital telah mengubah cara masyarakat bekerja, berbisnis, dan berinteraksi. Perubahan ini memang membuka banyak peluang baru, tetapi juga menuntut masyarakat untuk mampu beradaptasi dengan cepat. Mereka yang tidak memiliki keterampilan digital berisiko mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan di era modern. Para penonton yang terhormat, meskipun menghadapi berbagai tantangan, Indonesia sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk usia produktif yang tinggi, serta perkembangan ekonomi digital yang terus meningkat. Potensi tersebut dapat menjadi kekuatan besar apabila dikelola dengan baik, didukung oleh kebijakan yang tepat, serta diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh nilai yang baik, tetapi juga untuk membekali generasi muda dengan kemampuan berpikir yang kritis, kreativitas, dan keterampilan digital, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, Indonesia akan memiliki daya saing yang lebih kuat di tingkat global. Selain itu, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM telah menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional karena mampu menciptakan lapangan kerja dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan terhadap produk lokal dan pelaku UMKM perlu terus ditingkatkan agar perekonomian Indonesia menjadi lebih mandiri dan lebih berkelanjutan. Sebagai generasi muda, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan ekonomi yang akan datang di masa depan. Kita juga harus terus belajar meningkatkan kemampuan dan mengembangkan keterampilan digital, serta memiliki semangat untuk berinovasi dan berwirausaha. Selain itu, kita juga perlu belajar mengelola keuangan dengan bijak agar mampu menghadapi berbagai perubahan ekonomi yang mungkin akan terjadi. Para penonton yang terhormat, tantangan ekonomi di Indonesia di era modern ini memang tidak mudah.
Namun dengan kerja keras, pendidikan yang berkualitas, pemanfaatan teknologi yang tepat, serta kerjasama dari seluruh elemen masyarakat di Indonesia, Indonesia pasti akan memiliki peluang yang lebih besar untuk terus berkembang dan mencapai kesejahteraan yang lebih merata. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memiliki optimisme yang semangat untuk terus berkontribusi dalam membangun perekonomian Indonesia. Karena kemajuan ekonomi di Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ita Darsita dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.